Saudara-saudaraku penggemar olahraga berkuda khususnya dan penggemar olahraga di DKI khususnya pada umumnya. Hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Khairul Aminuddin dari KONI DKI Jakarta untuk pertama kali tahun 2021 setelah masa pandemi 2020 kemarin ya. Jadi ini untuk acara perdana 2021 diawali oleh olahraga berkuda. Di sini sudah hadir saudaraku, saya biasa manggil Mas Anas, Fathul Anas, Haji Fathul Anas, saya manggil Mas Anas. Ini atlet yang juga anak kandung beliau, Muhammad Akbar Kurniawan, yang biasa saya panggil Aan, biasa gitu ya Aan ya. Nah, ini atlet yang luar biasa, bukan saja kebanggaan DKI Jakarta, tapi juga bangsa Indonesia karena Aan telah mengukir prestasi internasional, prestasi dunia yang insya Allah diproyeksikan untuk memperkuat Indonesia dalam Olimpiade 2024 di Prancis, gitu ya. Nah, sebelum jauh kita bicara, saya ingin memeriahkan suasana ini dan DKI bercita-cita merebut kembali supremasi juara umum di PON Papua. Mas, Aan, kita panggil ya nih ya. Yuk, DKI Jaya, Jakarta satu, PON Papua, ayo merebut kembali. Oke, terpaksa kami semua di sini dan di studio rekan-rekan harus pakai masker, jadi tidak bisa buka mulut. Nah, tapi suara saja yang akan kita tampilkan ya. Oke, singkat saja karena tidak ada iklan. Saya ingin bertanya kepada Aan nih, Muhammad Akbar Kurniawan. Aan, kau ini anak muda belia, kebangsaan udah dipakai bendera merah putih yang sudah tampil di mana-mana. Coba An, kamu ceritakan sedikit An. Mungkin bisa pemirsa nanti bisa tahu. Barangkali ada anak-anak yang ingin jadi atlet seperti kamu. Sejak kapan kamu suka dan kenapa kamu menyukai berkuda ini An? Aku mulai latihan olahraga berkuda ini umur 9 tahun. Itu kelas 3 SD. Emang dari kecil hewan favoritnya itu kuda. Weh. Nah, suka kuda ya? Iya. Padahal kamu belum pernah lihat kuda kan? Nah, terus pas kecil itu sering diajak ke tempat wisata yang ada kudanya. Di situ sering naik-naik jalan, dituntun gitu. Dan kalau nggak naik kuda yang ada tempat kudanya itu, nggak mau pulang. Weh. Gitu ya? Iya. Terus berlatih itu bagaimana itu? Iya, berlatih terus sampai sekarang ya, alhamdulillah udah. Di mana waktu awal-awal kamu berlatih? Apa tempat wisata itu kah atau bagaimana? Waktu itu awal-awal berlatih di Pulau Mas. Sebelum direnovasi itu berlatih di Pulau Mas. Dan sekarang kita ada di Gunung Gelis, di Kurnia Stable. Mantap ya, Iya. sehingga berprestasi. Nah ini saudara pemirsa, Aan sejak umur 9 tahun terlibat dalam dunia berkuda, diawali dengan latihan di Pulau Mas, Jakarta Timur. Bisa ditambah apa betul ini? Nah, Mas Anas ini yang Fathul Anas ini apa namanya orang tua kandung, jadi bisa menjelaskan apa gimana ini keterangannya Aan ini? Ya memang betul sekali apa yang disampaikan Aan tadi. Memang dia dari kecil itu sangat suka dengan kuda. Setelah itu juga tadinya kami juga kaget kok kenapa dia tiba-tiba, kami sekeluarga tidak ada istilahnya itu yang memang sebelumnya sudah bermain kuda atau menjadi atlet berkuda, kita nggak ada. Kita kaget aja waktu dia minta latihan kuda. Nah, saya sampaikan kalau kamu memang mau latihan kuda ya harus serius. Ya kan, dia janji. Ya setelah itu kita masukkan di klub di Pulau Mas, latihan. Yang membuat kami semangat, dia latihan 1 bulan ya. 1 bulan. Dia latihan 1 bulan. Setelah itu ada pertandingan di Pangdam Cup waktu itu tahun 2013 kalau nggak salah. Latihan sebulan dia ikut pertandingan langsung juara 1. Wah. Ya di situ mungkin saya ngelihat dia punya bakat, punya apa. Akhirnya kami selaku orang tua ya akhirnya serius untuk mensupportnya
kita belikan kuda ya sampai sekarang ini kita punya tempat latihan berkuda sendiri di Gunung Gelis. Luar biasa ya. Nah, makanya sesuai dengan tema pagi ini terkait tadi beli kuda, ini olahraga yang menurut sebagian besar orang berkuda ini kan olahraga mahal, terutama soal bagaimana memiliki kuda dan merawat kuda yang baik dan bagus sehingga menjadi ini. Tema kali ini, saudara-saudaraku pemirsa, adalah berkuda sebagai sebuah olahraga yang untuk prestasi, prestise dan gaya hidup. Gitu. Nah, kebetulan Aan ini adalah atlet DKI yang sudah punya prestasi. Mungkin bisa nanti kita bahas juga ya, kenapa kuda ini disebut prestise, gitu. Nah, Aan dulu deh. Kamu sudah dianggap sebagai orang yang berprestasi dan setidak-tidaknya menjadi kebanggaan DKI karena menyumbangkan banyak medali ketika di PON 2016 ya, Jawa Barat ya. PON 2016 waktu itu aku belum ikut. Oh, belum ikut ya? Karena umurnya masih di bawah. Masih junior ya, Ya, masih Anak-anak. masih anak-anak ya. Nah, tapi kamu sekarang sudah merambah ke beberapa negara kan? Iya. Nah, prestasi apa saja yang kamu raih di baik nasional maupun internasional? Kalau prestasi nasional itu yang paling besar kemarin di Liga 2020 dan Kejurnas 2019. Nah, di Kejurnas 2019 kemarin DKI itu menjadi juara umum. Begitu juga di Liga kemarin kita juara umum. Oh gitu ya. Iya. Kemudian di nasional saya dengar kamu di Taipei, di Hong Kong itu gimana itu? Kalau yang di internasional pernah ikut kejuaraan di Taipei, itu Asia Equestrian Federation Jumping kelas junior, itu di Taipei tahun 2018, lalu di Thailand. Dapat apa waktu di Taipei, Taiwan Di itu? Taipei kemarin dapat peringkat pertama di kelas 105 cm. Juara satu. Iya. Terus lanjutnya Terus di Thailand dulu itu juga juara 1 tahun 2018. Lalu di 2019 itu ada di Hong Kong, Monjin. Itu kejuaraan yang cukup besar karena kita dilihat sama petinggi-petinggi berkuda di dunia dan juga dilihat sama atlet-atlet yang profesional. Dan di situ alhamdulillah juga juara 1. Wah, mantap. Dan ya gitu. Ada. Mas tambahkan Mas soal prestasi Aan ini Mas. Ya, bagaimana? Tentunya itu kan prestasi yang luar biasa ya, yang ditorehkan dia karena pada saat itu 2018 usianya dia itu pas 14 tahun. Jadi pertandingan itu adalah tingkatan junior. Junior itu usia 14 sampai 18. Jadi dia pada saat main di Taipei itu pertama kali keluar negeri, dia umurnya paling kecil karena dia baru usia 14, sedangkan lawan-lawannya sudah ada yang 17, 18, mungkin mereka sudah sering kali bermain di sana. Dan alhamdulillah dengan sistem borohor, jadi kita nggak bawa kuda ke sana. Dengan sistem borohor itu dia alhamdulillah bisa juara 1. Gitu ya. Terus di Taipei, Taiwan Taipei, Taiwan dan Hong Kong itu semua pakai sistem borohor. Jadi borohor itu kami datang cuma atlet aja, kami cuma bawa peralatan sendiri seperti ini. Setelah itu hari pertama kita drawing. Di drawing dapat kuda A misalnya. Nah, setelah dapat kuda itu baru kita dikasih waktu 30 menit untuk pengenalan dan latihan. Udah 30 menit, close, besoknya main. Jadi ya bagaimana dia bisa dalam waktu 30 menit itu sudah bisa kenalan dengan kudanya, sudah bisa adaptasi dengan kuda supaya bisa dimain dengan baik di esok hari. Dan alhamdulillah terbukti memang dia bisa. luar biasa. Luar biasa. Mantap, selamat kamu. Boleh juga. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi soal prestise. Sebelum kita menginjak pada berkuda sebagai bagian dari gaya hidup orang, gitu kan? Tadi juga disebut-sebut apa juga untuk terapi kesehatan. Nah, Mas, kenapa kuda ini disebut sebagai bagian selain juga untuk prestasi mencetak atlet, juga prestise?
apa namanya? Apakah itu apa ya? Supaya kita, gua naik kuda nih, gua hebat nih, prestise nih. Ya. Bagaimana itu, Mas? Ya, sesuai dengan judul atau tema kita hari ini, prestasi, prestis, dan gaya hidup, ya kan? Kita tadi sudah sedikit banyak kupas mengenai prestasi. Prestasi di berkuda itu memang karena salah satu komisi, bahasanya itu salah satu bagian daripada berkuda itu adalah equestrian. Nah, equestrian ini adalah suatu cabur olahraga yang sudah masuk di Olympic sport. Jadi sudah dipertandingkan di multi event, baik Olimpiade, SEA Games, Asian Games itu, dan di PON juga kemarin juga sempat dipertandingkan. Nah, disitulah bagaimana nanti atlet orang berkuda ini bisa mengarah kepada prestasi. Ya, tadi disebutkan dengan prestasinya. Nah, menyangkut mengenai masalah prestis. Di sini prestis adalah mungkin kita lebih mendekat kepada gengsi ataupun lebih percaya diri atau bagaimana. Memang dulu berkuda ini kan eksklusif kesannya. Mungkin di mindset teman-teman sekarang semua ini adalah olahraga berkuda ini adalah olahraga yang mahal. Tetapi inilah tugas kami, ya kebetulan saya juga salah satu pengurus di PP, di Fondasi DKI maupun apa ini. Itulah tugas kami bagaimana sekarang kami ini memasyarakatkan olahraga berkuda. Bahwa jangan berpikir bahwa olahraga ini mahal. Dan kalau orang harus berkuda, harus punya kuda. Dulu kan mindset seperti itu. Nah, orang kalau sudah berpikir punya kuda pasti kan mikir, karena beda dengan motor, dengan mobil. Kuda kan dipakai nggak dipakai kita keluar biaya, kita kasih makan, kita kasih latih itu kuda apa dan lain sebagainya, ya kan. Makanya kesannya dulu orang mahal. Tapi kesini kita sudah mulai banyak teman-teman yang membuka klub-klub ini, membuka apa itu namanya sekolah berkuda, sehingga masyarakat yang mau berkuda silakan datang ke sekolah berkuda untuk latihan berkuda. Nggak harus punya kuda, intinya itu dulu, ya kan. Jadi nggak harus punya kuda dulu untuk bisa berkuda. Silakan datang kepada klub-klub, banyak kok sekarang di seluruh Jawa, seluruh Indonesia itu sekarang mulai banyak bermunculan klub-klub berkuda. Nah itu silakan datang ke situ untuk latihan. Kalau dibilang gengsi apa, memang sih secara manfaat, salah satu manfaat berkuda memang meningkatkan percaya diri, sehingga orang yang bisa berkuda seperti disampaikan Mas Heril tadi merasa sudah hebat karena memang langka. Nggak semua orang bisa naik kuda, intinya itu. Mungkin ya akhirnya dianggap menjadi suatu yang prestis. Tapi ini kita sudah hilangkan, tinggal pilihan orang aja. Dia mau ngambil segmen yang mana, ya kan? Kalau kita mau berbicara olahraganya, di olahraga berkuda luar biasa. Masalah dulu berpikir bahwa apa peralatan berkuda atau apa mahal, itu ya dulu karena mungkin mindsetnya semuanya adalah barang-barang impor. Tapi sekarang ini pengrajin di dalam negeri, industri di dalam negeri pun sudah mulai berkembang. Celana dulu yang tadinya harus impor, sekarang penjahit kita sudah bisa bikin. Sepatu yang dulu harus impor, sekarang juga sudah bisa bikin. Jadi segmennya ada semua, tinggal tergantung masyarakat. Masyarakat mau ngambil yang mana? Mau ngambil apa itu namanya fashionnya, silakan. Yang mau ngambil standar olahraganya, silakan. Yang mau cuma sekedar buat happy aja, buat enjoy aja, silakan. Jadi nggak ada lagi yang namanya istilahnya berkuda itu semacam eksklusif. Mantap. Nah ini saya kembali ke Aan ini. Setelah kamu berprestasi, tentu ada prestise. Kamu dipandang orang, kamu dilihat orang. Aku mau tanya nih, An, apa kamu masih punya nggak niatan melirik cabang olahraga lain yang kamu ingin geluti? Misalnya kan kamu sekarang menjadi orang berprestasi dan punya prestise kamu di berkuda. Mau kamu ingin olahraga lain? Apakah itu lari, cepat, bersepeda, naik gunung? Cobaan. Kalau itu pasti ada ya, cuma kan itu cuma buat selingan aja, dan fokusnya tetap kita di berkuda untuk prestasi juga. Kalau untuk di olahraga lain mungkin hanya untuk selingan supaya tidak bosan juga kan, supaya ada ganti-ganti. Fokus ya, Tetap fokus. Tetap fokus ya. Pilihan tetap satu Itu berkuda. yang penting. Mau nggak mau ini kan pilihan mati ini, harga mati berkuda. Betul. Yang lain selingan ya. Iya betul. Berenang dan yang lain. Oke. Nah, sekarang saya ingin agak bergeser.
pada masalah gaya hidup ya, lifestyle. Kembali ke dulu kalau kita dengar berkuda itu elitis. Ya. Terutama kalau kita ke negeri seberang, katakanlah kalau di Eropa mungkin Inggris oleh raja-raja. Kalau di negeri dekat kita Malaysia dan Brunei, ya para elitis kerajaan, pemerintahan. Nah, apakah ada gejala bahwa di Indonesia ini olahraga berkuda itu bagian sudah mengarah kepada kelompok-kelompok tertentu elitis yang tadi memang disitir bisa mengikuti karena banyak kuda dan bisa masuk sekolah berkuda. Apakah betul ada satu anggapan bahwa sekarang sudah mulai ada berkuda itu bagian dari gaya hidup? Nah, coba Mas. Ya, kita melihatnya bahwa berkuda sebagai gaya hidup itu adalah ya kan sekarang dengan makin maraknya masyarakat ini untuk mencari suatu aktivitas kegiatan outdoor, ya kan? Nah akhirnya jadi tadi salah satunya adalah mengarah kepada berkuda itu tadi. Ini menjadi gaya hidup. Sekarang bagaimana keluarga-keluarga muda khususnya yang masih punya anak istilahnya masih junior anak-anak apa itu mereka diajak apa itu namanya diajak mencari aktivitas luar rumah itu ya akhirnya mereka menemukannya di berkuda. Jadi itu menjadi suatu gaya hidup dan sekarang ini sudah marak sekali dari berbagai macam kalangan Mas. Kalau tadi disebutkan bahwa elitis ya itu tinggal pilihan kan. Nah, tapi kalau kita melihat sekarang ini yang main kuda atau yang mau berkuda olahraga berkuda itu bukan cuma sekedar kawan jabat atau apa. Ini sekarang sudah masyarakat ini sudah banyak sekali yang sekarang ini main berkuda. Jadi kalau dibilang tadi bahwa elit atau apa itu namanya itu udah luntur lah karena sudah membaur sekarang ini. Kalau berbicara mengenai gaya hidup apalagi Mas sekarang ini ya mohon maaf aja di seluruh Indonesia dengan meningkatnya bahwa kesadaran khususnya karena mohon maaf saya muslim ya kan bahwa olahraga berkuda ini adalah salah satu olahraga sunnah. Nah ini juga yang membuat olahraga berkuda ini semakin mahal karena semakin banyak orang-orang khususnya muslim ini sekarang ini berkuda karena untuk meraih daripada sunnah itu. Jadi sekarang ini mulai banyak gaya hidup. Makanya salah satunya di daerah-daerah yang muncul ada itu adalah olahraga-olahraga yang memakai kuda-kuda lokal. Nah, itu. Kalau tadi kita bicara equestrian, makanya kita bicara segmennya beda-beda. Iya. Kalau kita berbicara equestrian yang memang berbicara prestasi untuk dunia, kita bicara Olimpik, Asian Games dan lain sebagainya, ya itu pasti harus didukung dengan sarana berkudanya yang beda dengan dipakai kuda-kuda ini. Bahasanya kuda-kuda lokal kita masih belum bisa bersaing secara prestasi untuk bicara dunia. Itulah masih memakai kuda-kuda, bahasanya kuda-kuda impor. Ya kalau sudah bicara impor notabene adalah angka kan, angkanya beda di situ. Jadi tinggal pilihan aja. Tapi kalau sekedar kita gaya hidup mau berolahraga sehat pada umumnya, untuk komunitas juga, untuk berkomunikasi, berbaur, itu sudah bisa dengan kuda apa aja. Mungkin dari teman-teman muslim juga yang mau menjalankan olahraga sunnahnya pun juga sekarang sudah bisa. Dengan banyaknya, sekarang ini kita buka di PB, di Pordasi sendiri juga sudah mulai diakomodir itu Mas. Diakomodir semuanya. Nah, nanti mungkin Aan bisa menambahkan pertanyaan ini. Artinya kita banting ini Mas. Acak adut lah ini, prestasi, prestise dan gaya hidup. Bisa dijelaskan mungkin kepada pemirsa ya bahwa ada tadi disebut-sebut equestrian. Apa sih equestrian itu? Apa pacuan kuda itu? Apa saja yang sebenarnya dinaungi oleh Pordasi ya? Terus ada juga tadi tradisional, kuda-kuda lokal. Itu kategori seperti apa ini? Jadi mungkin pemirsa biar paham bahwa bagaimana ini berkuda ini ada prestasi yang dinaungi ini equestrian itu apa, terdiri dari apa saja, mungkin ada pacuan juga mungkin ya. Nah, mungkin bisa
dijelaskan. Ya, kalau kita melihat, kita bicara Indonesia aja dulu ya. Kita bicara Indonesia bahwa yang namanya hewan kuda di Indonesia itu saya rasa sih umum ya. Banyak Orang sekali. di daerah-daerah di apa itu semuanya udah ada. Apakah itu dijadikan alat transportasi, andong, dokar, atau cuma di tempat Buat wisata peliharaan cuma aja. dipelihara aja, atau di tempat wisata itu cuma dipakai bahasanya kuda ojek. Nah itu banyak banget yang di situ. Nah kalau kita sekarang balik kepada organisasinya, di PP Pordasi sendiri itu menaungi daripada aktivitas olahraga berkuda ini yang tadi disebutin. Kami mempunyai beberapa komisi. Pertama ada komisi pacu. Nah, yang disebut komisi pacu, kami ini mengakomodir, Pordasi ini mengakomodir adalah masyarakat yang hobi berkuda untuk peruntukannya untuk pacuan. Karena di Indonesia sendiri budaya pacuan itu juga luar biasa. Mungkin yang secara kalau di Jakarta dulu Pulau Mas. Pulau Mas, bagaimana kejayaan Pulau Mas pada saat era tahun 70-an. Pulau Mas ini menjadikan barometer pacuan kuda yang paling bagus mungkin di Asia pada waktu itu. Pulau Mas ini. Terus kalau kita melihat dari sisi budayanya, kita bisa lihat di mana? Di Sumbawa. Ya. Di Sumbawa, di Bima itu bagaimana atlet-atlet joki-joki cilik ya. Joki-joki kecil itu main pacuan kuda. Termasuk di Padang, di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu juga luar biasa untuk pacuannya. Di Aceh juga iya. Nah inilah akhirnya oleh Pordasi, istilahnya pacuan ini menjadi salah satu komisi yang diatur di Pordasi. Bagaimana tata cara pacuannya sampai kejuaraan mungkin tahun 2016 PON Jawa Barat kemarin sempat pacuan dipertandingkan di luar pacuan ada yang namanya equestrian tadi. Nah, equestrian adalah salah satu bidang, salah satu komisi di Pordasi yang memang untuk arahnya kepada prestasi karena ini masuk kepada Olympic sport. Nah, di equestrian itulah ini yang sekarang digelutin oleh AAN, yaitu ada beberapa bidang, yaitu di situ ada show jumping, loncat berkuda, ya kan? Bagaimana si kuda ini loncat dengan rintangan. Coba dong ditampilkan ini yang berkuda nih. Nah, itu show jumping. Ada lagi yang equestrian itu ada yang disiplin dressage. Dressage ya kan. Dressage itu apa itu namanya? Yang keindahan. Tunggang serasi. Keindahan ya. Itu bisa jalan miring, jalan dan sebagainya. Dan itu adalah hal-hal yang harus dikuasai oleh atlet-atlet berkuda ini. Jadi mereka harus bisa dressage, harus bisa jumping. Nah ini dressage ini. Ini dressage gitu. Ya kan? Jadi dia harus bisa dressage karena dasarnya dressage ini. Ini dressage. Ya kan? Ini kemarin, ini jumping yang seperti saya sampaikan tadi. Ini harus rintangan itu tadi. Iya. Ini jumping. Ini dia dalam pertandingan. Nah, ini jumping. Aan lagi bertanding. Iya. Ya kan? Terus apa itu namanya? Ini kuda-kuda prestasi ini. Kuda-kuda prestasi bagaimana ini kudanya kan besar sekali apa ini. Nah, ini jujur tadi saya sampaikan, kalau kita mau meraih prestasi dengan kuda lokal, kuda Indonesia, itu mungkin agak butuh waktu ya. Bukan saya bicara nggak bisa, tapi butuh waktu untuk bisa bersaing dengan kuda-kuda yang besar ini. Ini kuda-kuda dari Eropa, jenisnya Womblat. Ini yang dipakai ini kuda dari Jerman ya ini. Jerman. Ini yang dipakai untuk prestasi. Kalau kuda-kuda yang lokal memang size-nya lebih kecil, lebih apa ini, tapi ya memang teknisnya masih kalah dengan kuda-kuda ini. Oke. Aan bisa menambahkan sebelum ada satu pertanyaan dari pemirsa nih mengenai kuda yang terbaik dari negeri mana. Kamu bisa tambahkan mengenai soal prestasi ini, equestrian ini. Dalam pikiran kamu bisa main di equestrian, jumping, dan dressage. Ya. Itu bagaimana ini, An? Memang di dalam equestrian itu ada dressage dan jumping. Dalam equestrian itu dasar dari semua di equestrian itu yang terutama dressage. Kalau dressage sudah bisa, udah lancar, untuk pindah ke jumping itu pasti lebih mudah. Ya karena kita di dressage diajarkan bagaimana kita mengendalikan kuda yang benar. Karena kan di dressage itu dipertandingkan pengendalian kudanya. Bagaimana mengatur kuda supaya dia bisa jalan miring, jalan di tempat gitu.
Nah, itu juga sangat dibutuhkan di jumping. Gitu. Ya. Eh, Jadi kamu harus bisa berkomunikasi dengan kuda. Bagaimana Iya, kuda betul. ke kiri, ke kanan, mengatur langkah itu gimana Iya. itu? Kuncinya bagaimana itu? Ya, kalau misalkan untuk gerakan dari kudanya itu ada ilmunya tersendiri, mungkin nggak bisa dijelasin di sini. Wah, karena, harus nyoba karena panjang. ilmu hitam ini. Oh, ngeri. maksudnya harus nyoba. Harusnya nyoba. Oke, mantap. Kamu selama ini jadi di equestrian itu yang prestasi internasional kemarin itu adalah yang jumping ya. Jumping. Berapa terakhir kamu lompatan itu? Untuk kemarin di dalam negeri di liga kemarin itu, alhamdulillah menang di 140. Untuk di internasional sendiri 120 juga pernah. Ya 120 untuk di internasional. Nah, pertanyaan, oke. Ini kuda yang terbaik itu dari mana sih? Nah, sini pemirsa ini mewakili pertanyaannya pemirsa ini. Kalau kita bicara equestrian, kalau pertanyaan kuda yang apa itu namanya kualitas ataupun yang prestasinya baik untuk equestrian ya tidak dari Eropa. Eropa itu ya dari Jerman, Belanda, Spanyol dan Gitu ya. Nah, tadi saya tambahin ya setelah ada apa itu namanya pacuan, equestrian. Nah, setelah itu ada lagi polo. Oh, polo. Ya kan polo Iya, ya mungkin banyak orang juga yang tahunya kan polo mungkin mindsetnya kalau selama ini di Indonesia polo siapa paling Pak Prabowo ya kan Iya, intinya iya, kan iya. gitu. Nah polo ini juga kita mulai coba lagi di PB Pordasi ini juga mulai mengembangkan juga polo. Tapi yang sekarang ini luar biasa perkembangannya adalah HBA. HBA itu dari horseback archery, yaitu memanah berkuda. Ini yang lagi luar biasa di Indonesia. Booming. Lagi booming. Horseback archery ini memanah berkuda. Karena apa? Karena Jadi berkuda sambil memanah berkuda sambil memanah. di pertandingan ini. Dan ini sudah mulai di pertandingan. Dan ini sudah masuk menjadi bagian daripada Pordasi. Kami melakukan pembinaan itu juga. Ini luar biasa Mas. Untuk horseback archery ini. Jadi mungkin pemirsa apa itu namanya di daerah-daerah itu sudah mulai marak orang berlatih memanah dan berlatih berkuda. Jadi di situ memang ada Kudanya bebas, kudanya bebas. asal jangan kuda lumping. Kalau itu makan beling. Nah, Jadi terus gimana kalau itu? horseback archery itu dia pakai kuda lokal aja. Kuda lokal yang ada di mana di daerah-daerah itu bisa dipakai. Itunya. Ya kan? Jadi sekarang lagi marak horseback archery. Horseback archery ada dua, ada yang on horse, ada yang on ground. Jadi banyak orang sekarang latihan mana. Nah, busurnya yang dipakai memang beda. Itu busur-busur tradisional horseback. Nah, termasuk di pan. Ini lagi marak. Oh gitu ya. Jadi udah jelas nih pemirsa ini. Ya, jadi ada 4 ini olahraga yang digeluti, yang di bawah naungan oleh Pordasi tadi ya kan. Ada equestrian, ada ada pacu, ada polo dan sekarang yang ini memanah dan berkuda horseback archery. Nah, Tapi secara organisasi ada satu lagi, yaitu peternakan. Oh, berkuda. memuliakan kuda. Memuliakan. Jadi itu juga masuk dalam salah satu komisi di Pordasi. Oke, kembali ke satu pertanyaan. Bagaimana Mas memotivasi si Aan ini supaya terus berprestasi ini? Ya memotivasinya kita orang tua ya pasti harus meluangkan waktu untuk mendampingi. Karena bagaimanapun juga kalau tadi dia ngomong dia sudah ini merupakan pilihan dia, sudah merupakan fokus dia. Tapi dengan seumur dia dari tadi dia bicara dari tanggal umur 9 tahun, sekarang dia umur berapa? 17 tahun ya kan. Nah, ini kan masih harus bagaimana supaya dia ini di relnya. Nah, itulah peran kita. Jadi bukan cuma sekedar bahasanya, kalau bukan cuma sekedar kita ngomong toh, tapi bagaimana kita mendampingi juga, meluangkan waktunya, waktu kita ya, untuk dia ikut latihan kita dampingi, kita itu salah satu motivasi yang luar biasa. Kalau cuma sekedar, kamu latihan, kamu ini, kamu ini, nggak akan bisa. Tapi bagaimana keberadaan kita pada saat dia latihan, ataupun kalau memang yang utama pada saat dia bertanding, kita ada, itu merupakan motivasi. Jadi saya rasa sih bukan cuma berkuda aja, cabur-cabur yang lain pun juga kita sebagai orang tua itu pun juga bisa ini ini. Oke. Nah, itu motivasi untuk prestasi. Anda mau ditanya nih An. Kamu ini kan tadi
orang yang anak muda yang luar biasa prestasi. Kamu sudah gagah begini, tingginya udah 179 kamu ya? 179. Wah gila. Kamu masih SMA kelas 11 ya? Kelas 11. Nah, zaman saya dulu kelas 2. Sebenarnya kamu kelas 11 ya. Ini kamu harus jawab jujur nih. Kamu gimana dengan pacar-pacarmu ini? Pasti kan disukai kan sama cewek kamu ini. Gimana An? WA-WA-in soal prestasi nih terkait itu gimana kamu supaya prestasi tetap, pacar yang mana-mana? Jujur loh. Siap. Yang pasti kita ya harus tetap fokus di apa yang udah kita fokusin. Karena kan kalau misalkan udah tidak fokus dalam itu juga pasti ke depannya akan parah. Oh gitu. Ya, jadi Ya, kita harus, kan kita tetap fokus. Artinya Iya, ada betul. yang tidak fokus di sini. Yang tidak fokus ini yang penting ini. Siapa ini? Kalau fokus udahlah. Siapa ini? Ada nggak ini? sekarang sih nggak ada ya. Wah, yang benar. Masa Aan nggak ada punya pacar? Betul, pacarnya kuda. Hari-harinya memang cuma untuk kuda. Kuda ya. Di garis bawahi sama ayahmu nih. Malu. Iya, agak jujur dong. Oke, kamu pernah cedera nggak atau apa gitu pas berkuda selama sekian tahun itu? Kalau cedera pasti pernah. Yang pernah aku alamin itu retak di pergelangan kanan dan kiri. Waktu itu lagi pertandingan di APM kalau nggak salah. Di APM. Waktu itu lagi pemanasan. Kebetulan juga itu kelas terakhir. Jadi aku hari itu ikut kurang lebih 5 kelas. Dan di kelas terakhir mungkin fokusku sudah agak hilang karena sudah capek juga kan. Iya. Di saat pemanasan jatuh sama kuda-kudanya. Waduh, Kegulung kuda. Kegulung kuda. Dia ke pergelangan kanannya retak. berapa lama itu kamu harus istirahat nggak berkuda? Nah ini saya nambahin cerita ini. Iya. Dia bertanding waktu itu di APM di Tiga Raksa. Pemanasan dia jatuh retak tangan. Retak. Sedangkan 2 minggu lagi dia harus berangkat ke Taipei. Iya, betul. Ya kan? Taipei. Harus berangkat ke Taipei. Dengan wah, malam itu pulang dari sana badannya udah panas semua karena memang retak. Tapi ya itu tadi kita ikhtiar, kita usaha apa ini bagaimana apa itu namanya dan dia fight memang. Kita ngomong kira-kira bagaimana kamu mau berangkat ke Taipei? Gak apa-apa, aku berangkat. Tapi ya kita nggak menunjukkan ini baru kita buka ini. Kita nggak menunjukkan ke orang-orang bahwa kalau kita ini dia kondisinya lagi tangannya lagi patah. Ya kita ya ini aja. Bukan kita mau gambling enggak, tapi saya bilang nggak apa-apa kok, nggak ganggu enggak. Akhirnya kita berangkat ke Taipei. Dengan posisi masih di Perban. Tapi memang waktu itu kan dia pakai, saya bilang jangan kamu lepas atau ganti pakai lengan pendek. Karena kalau kamu pakai lengan pendek kelihatan steward bahwa kamu masih di apa itu namanya pakai di perban, dia nggak boleh main. Jadi dia pakai tangan panjang terus main, alhamdulillah. Dan juara satu. Juara itu. satu. Nah, itu luar biasa. yang saya bilang dia punya fightingnya luar biasa. Spirit fighting ya, semangat juangnya. Jadi kamu nggak pernah trauma itu soal cedera dan jatuh itu? Trauma sih enggak ya, paling ada sedikit, tapi kita ya harus ngelawan juga rasa takut itu. Karena kan kita udah fokusin di sini, udah lama latihan juga, masa berhenti cuma karena cedera sedikit doang. Kaki juga pernah. Kaki juga pernah. Cedera juga. Iya. Iya, ketimpa kuda. Kudanya juga. Jatuh juga sama. Waduh, ngeri. Luar biasa. Ya. Mas, sekarang saya putar lagi mas soal gaya hidup berkuda. Tadi kan disebut ya memang kuda katanya sekarang sudah mulai marak di mana-mana. Tapi tetap saja itu kan cost kan, ada biaya yang tidak sedikit, perawatan dan memelihara yang lain-lain. Itu bisa dijelaskan mengenai bagaimana kalau orang pemilik kuda harus apa yang dilakukan dan menghemat biaya dan lain sebagainya, itu gimana mas? Ya itu tadi mungkin saya singgung mengenai semua itu pilihan.
Jadi sama di kuda ini juga pilihan juga. Kalau kita melihat bahwa habitat atau hukum alamnya kuda ini makannya apa? Rumput. Jadi cuma rumput aja. Jadi di sini yang tadi, dan ini pasti akan kolerasinya kepada biaya. Kalau memang kita mau mainnya di segmen prestasi, di segmen yang memang untuk apa itu namanya, untuk mungkin ya prestis elit atau apa, ya otomatis dong kita punya barang pasti kita jagain, kita rawat dengan baik. Makannya pun juga pasti juga beda. Iya. Ya kan? Itu termasuk dokter, termasuk obat-obatan, termasuk dan lain sebagainya. Tetapi kalau sekarang kita cuma sekedar untuk olahraga, sekedar untuk melaksanakan tadi itu sunnahnya atau apanya itu tadi, saya rasa nggak butuh biaya yang besar untuk apa itu namanya merawat dan memberi makan kuda, gitu. Apalagi sekarang ini kalau kita nggak perlu beli kuda, datang aja ke klub latihan, bahasanya kita per jamnya berapa, ya kan? Sama lah kalau orang latihan piano, latihan gitar, latihan apa, semua ada biaya juga. Iya. Latihan berbeda. Dan sekarang ini kalau dulu memang iya dibilang biaya untuk latihan per jamnya mahal, tapi sekarang ini sudah banyak kok yang jadi itu istilahnya sudah bisa dipatahkan lah. Tapi memang untuk merubah apa itu namanya, merubah mindset bahwa olahraga mahal itu memang butuh waktu. Inilah tugas daripada fondasi. Iya. Nah kalau tadi kuda perawatan Mas, kuda tentu sakit juga ya. Capek atau ada virus atau apa. Nah Aan dulu sebelum nanti terapinya, Aan pernah nggak kamu tahu nggak kamu ini kuda ini sakit, lesu, fit? Karena kan kuda juga atlet, kamu juga atlet. Iya, betul. Harus begitu kan? Iya. Menyatu. Kamu bagaimana? Tahu kuda ini sakit atau tidak? Karena olahraga berkuda ini membutuhkan 2 nyawa, kita dan juga kudanya. Tentunya kita pasti juga harus tahu kondisi kudanya seperti apa. Nah, biasanya kuda itu menunjukkan gejala, misalkan dia lagi nggak tenang. Biasanya dia kalau merasa nggak enak, ada yang nggak enak di badannya tuh dia nggak tenang. Nah, terus terlihat dari kondisi tubuhnya dia agak lemes, diem doang. Terus juga biasanya kulitnya berkeringat. Nah, biasanya kalau seperti itu kita nggak dilatih dulu kudanya, nggak dinaikin dulu, istirahat, tentunya dengan perawatan dokter. Oh gitu. Iya. Nah perawatannya seperti apa sih kalau kuda sakit itu? Ya kalau sakit tadi disebutin Aan itu kan sakit yang umum ya. Dalam artian penyakit kuda yang paling umum dan paling mematikan itu adalah kolik. Kolik itu ada kandungan apa itu namanya gas di lambungnya. Nah, itu yang bisa menyebabkan kematian. Kalau kadar gasnya di perutnya itu tinggi, kuda juga akan gelisah, sampai disampaikan Aan tadi kan, dia berkeringat, gelisah, nervous, dan kadang juga kalau atlet diperintah kasarannya suruh belok kanan, belok kiri atau suruh loncat, itu dia kadang susah. Itu biasanya tanda-tanda. Kalau sudah seperti itu kita istirahatkan. Kita istirahatkan, apa itu namanya, dirawat, makanannya yang tadinya makanan itu ada yang makanan pelet tuh. Biasanya kalau dia lagi kolik, makanan peletnya dikurangi. Lebih banyak adalah makan hijau-hijauan, makan rumput. Gitu. Rumputnya itu tertentu atau apa ya? Rumput hijau aja yang ada di kita itu pun juga sudah cukup ya. Kalau kita bicara prestasi lagi memang ada rumput khusus ya yang impor. Itu untuk yang cedera. Ada lagi yang perawatan yang katakanlah kuda juga sama kayak atletnya. Cedera tadi itu Bisa pincang. apa itu retak atau salah urat atau apa itu pincang, itu juga sama. Kita nggak bisa dipaksa. Bisa dipicit dong? Atau Bisa, ada pijitnya dan tentunya dia istirahat sambil terapi, biasanya pakai kompres panas dingin, pakai injeksi, pakai apa, itu semua dilakukan. Jadi ya termasuk dia program latihannya pun juga harus dibatasin. Karena apa? Karena menjaga kuda juga. Jadi nggak bisa latihan kuda dikejar terus atau itu kalau untuk mengejar prestasi. Nah, saya ada tadi yang belum dibahas itu pemulihan kuda, peternak kuda itu ya. Tadi kan polo ada dan olahraga prestasi. Memuliakan
kita ini kan suka mengcrossing kuda-kuda hebat dari luar. Tadi disebut dari Spanyol, Jerman, Inggris. Nah, bagaimana supaya kuda lokal kita ini meningkat juga, Mas? Misalnya dari Sumbawa atau dari Sulawesi Utara ya, Manado, supaya oke lah naik gitu. Itu ada bagaimana itu caranya? Ya itu kalau cerita tentang kuda ini bisa panjang ini Mas. Iya. Ya kan karena memang sudah pendahulu-pendahulu kita ini sudah melakukan apa itu namanya pemuliaan kuda. Sekarang ini kita bisa lihat kuda-kuda lokal kita udah gede-gede. Udah gede secara fisik udah besar-besar. Gede itu berapa Yang besar tingginya? ya. Kalau yang dibilang kuda-kuda sandal, Iya. kuda asli Bima, Iya. itu 100 tingginya. Tinggi kuda itu dilihat dari punuk, bukan dari kepala ya. Oh. Dari punuknya itu. Nah, itu kalau kuda-kuda poni itu di bawah 145 lah. cm. Tapi kuda-kuda sekarang itu kita itu dari kuda-kuda lokal itu tadi kita silangkan dengan kuda-kuda torobet kalau untuk pacuan, dengan kuda-kuda woblat kalau untuk equestrian, sehingga timbullah yang namanya G1, G2 atau G3 sampai sekarang ini sudah kalau diterusin itu sekarang udah G8 kalau nggak salah. G8. Nah, kalau G8 itu kita bisa hitung coba bayangin berapa tahun kita butuhkan untuk mencapai G8. Makanya sekarang ini gitu kita semua itu semua kita akomodir sehingga orang nggak harus pakai kuda impor, pakai kuda lokal yang tadi sudah disilangkan itu tadi bisa. Gitu ya. Ya balik lagi itu tadi akhirnya di sini petani-petani peternak kita di daerah-daerah itu juga punya peluang untuk meningkatkan komoditinya Pak. Ini makanya dinaungin di salah satu komisi di Pordasi. Komisi peternakan ya. Oke. Oke. Baik, kamu bisa nggak membedakan kuda ini cerdas atau tidak? Ini kuda yang ya apa ya, ini nggak bisa dipakai nih kuda. Itu karakter kuda ya. Karakter kuda. Coba, kamu kan sering pakai kuda. Jelasin sebelum kita closing nih. Tentunya kita kan harus sebagai raja harus tahu karakter kuda itu seperti apa. Karena masing-masing kuda karakternya beda sama seperti manusia. Nah, waktu di pertandingan itu kan kita yang di internasional sistemnya borohor. Jadi kita nggak tahu karakter kuda itu seperti apa. Jadi di Indonesia ini di tempat pelatihan saya itu saya naik kuda yang bermacam-macam karakternya. Jadi nggak cuma satu kuda. Saya latihan bisa kurang lebih 8 ekor kuda dengan karakter yang berbeda-beda. Supaya di luar negeri itu di pas pertandingan tidak kaget dengan karakter kuda yang seperti ini. Karakter seperti apa kuda itu yang kamu maksud? Kan 8, pasti berbeda. Ya. Karakternya. Seperti apa sih karakter kuda itu? Ada yang respon dari kudanya itu ada yang cepat, ada yang sedikit lama juga. Terus juga ada yang kudanya sedikit ngeyel. Ada juga kuda yang misalkan dipencet sedikit gini langsung gerak. Ada juga yang harus dipaksa dulu. Dan ada juga yang harus sayang-sayang dulu, disogok istilahnya. Itu juga ada. Oh gitu ya? Iya. Waduh, dia sudah tahu ini bagaimana psikologi kuda ini. Wow, paling enggak luar biasa kamu. Oke, terima kasih Aan, Mas Anas sudah hadir di studio kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa, terutama khususnya ya buat para penggemar kuda atau orang yang mencoba ingin berkuda, yang kepingin tahu berkuda, silakan bisa menghubungi Mas Anas ini, Fathul Anas di Pordasi, baik di PP maupun di Pordasi DKI Jakarta. Oke, jadi sebenarnya sih saya tidak perlu menyimpulkan, cuman intinya bahwa berkuda itu tidaknya sudah ada, ya kan, ada prestasi itu dibawa oleh equestrian dan pacu ya. Kemudian ada juga polo, prestasi juga, cuman terbatas para penggemarnya. Kemudian juga ada yang apa, Mas? Horseback archery. Ya, horseback archery ini yang baru ini yang sudah mulai marak. Biasanya ini olahraga sunnah karena disunahkan orang itu berkuda, memanah dan berenang ya. Nah, kalau berenang orang sudah banyak, memanah sudah dicoba dan sekarang digabungkan memanah dan berkuda. Horseback archery ya. Ini yang keempat tadi itu. Apa namanya? Memuliakan kuda, para peternak kuda. Supaya kuda-kuda di Indonesia, kuda lokal disebutnya, kuda sandal,
itu bisa bagus di cross oleh kuda-kuda dari luar negeri ya, baik dari thoroughbred maupun warm blood ya. Baik, untuk menutup diskusi kita, obrolan kita siang ini di studio KONI, di studio 4 KONI, lantai 4 maksudnya ya, kita akhiri dengan yel-yel Ya, sesuai dengan semangat DKI untuk merebut prestasi supremasi juara umum di PON Papua. Oke, kita mulai ya. Ayo, DKI Jaya. Jakarta Satu. PON Papua. Ayo Bung, rebut kembali. Oke. Mantap, mantap. Terima kasih. Oke. Dan, ayo kita foto.